Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perjumpaan kali ini kita akan meneruskan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu di materi akhlak mulia tentang kejujuran, yang mana pada sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk kejujuran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari perbuatan jujur itu sendiri. Apa saja yang akan kita dapat ketika kita berperilaku jujur. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak di slide berikut ini. Hikmah berbuat jujur. Jika kita kemarin sudah membahas tentang bentuk-bentuk kejujuran, nah kini kita akan membahas tentang hikmah berbuat jujur. Tentu jujur dari bentuk apapun itu ya. Nah, hikmah yang pertama adalah akan kita mempunyai ketenangan batin. Ya, yang kedua, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dan yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin, mudah-mudahan. Dan yang terakhir adalah kita akan mendapatkan keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat. Baik, kita bahas yang pertama, ketenangan batin. Nah, hikmah dari berbuat jujur adalah akan mendapatkan ketenangan batin. Nah, kejujuran akan membuahkan ketenangan dalam hati pelakunya. Jadi seseorang yang berbuat jujur itu akan tenang hatinya karena dia tidak ada beban. Nah, sebaliknya, ketika seseorang itu berbohong, maka akan menimbulkan keraguan dan ketidaktenangan. Kenapa? Karena seseorang yang berbohong akan takut kebohongannya diketahui oleh orang lain. Dan ingat, dari satu kebohongan akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Hati-hati dengan kebohongan. Itu yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan dalam batin. Yang kedua, kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Maksudnya apa? Nah, orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain. Ya, karena pribadi orang yang jujur akan dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Misalkan seorang pengusaha. Pengusaha yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya dan dari mitra kerjanya, sehingga usahanya akan semakin maju. Ya, rezeki yang didapatnya pun akan berkah karena dilandasi oleh kejujuran. Pernah kita bahas di sebelumnya. Atau seorang pelajar, ya, seorang pelajar yang jujur, dia akan mendapatkan kepercayaan dari siapa? Dari gurunya, dari teman-teman di sekolahnya, dari bibi kantin, ya, karena kalau kita sudah jujur, insya Allah akan dipercaya oleh siapa. Nah, sehingga ilmu yang didapat dari sekolah tersebut akan berkah dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita lama-lama sekolah, kita capek-capek bersekolah, tapi tidak mendapat ilmu manfaat. Dikarenakan apa? Karena kita sekolahnya, kita belajarnya ada kebohongan, ada kecurangan di sana. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, hikmah dari berbuat jujur adalah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, seseorang yang berperilaku jujur, baik itu perkataan atau perbuatan, tentunya akan berdoa kepada Allah dengan jujur pula, dengan ikhlas, tidak ada indikasi yang lain. Doanya memang betul-betul diniatkan lillahi ta'ala, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan agamanya, dan lillah karena lillahi ta'ala. Nah, artinya seseorang yang jujur akan meminta kepada Allah sesuatu yang benar-benar diinginkannya, bukan untuk embel-embel yang lain, sehingga Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Itu keuntungan atau hikmah yang ketiga. Sekarang hikmah yang keempat. Apa ada hikmah dari berbuat jujur? Nah, ini yang menjadi sangat penting, karena dari kejujuran ini akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kejujuran seseorang
akan mendorong seseorang untuk beramal soleh, ya. Karena orang yang jujur akan senantiasa meningkatkan amal soleh yang lain. Nah, sedangkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan salah satu hadis Nabi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hendaknya kamu selalu jujur, ya, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang ke dalam surganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nih, ya, dari jujur dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, amal soleh yang lainnya. Dari amal soleh tersebut akan membawa seseorang, akan mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dalamnya, ya. Jangan sebaliknya, justru kita malah termasuk orang-orang yang tidak jujur. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, hikmah dari berbuat jujur adalah kita akan mendapatkan keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat. Kita perhatikan, masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang jujur, kehidupannya pasti akan aman, pasti akan tentram, pasti akan mendapatkan keberkahan. Karena masyarakat seperti ini akan mengalami kemajuan dengan cepat dalam segala aspeknya. Kenapa? Karena tadi, kalau sudah dilandasi kejujuran, maka keberkahan-keberkahan akan mengikutinya, akan dipermudah segalanya. Jadi, satu masyarakat kalau orang-orangnya jujur, maka keberkahan, ketentraman, kedamaian akan menaungi masyarakat itu sendiri. Jangan sebaliknya. Jika masyarakatnya dipenuhi oleh orang-orang yang tidak jujur, oleh orang-orang yang curang, oleh orang-orang yang korup misalnya, maka akan timbul rasa saling curiga, akan timbul saling tidak percaya, sehingga permasalahan-permasalahan akan datang silih berganti. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan negara kita saat ini dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dijauhkan dari bencana-bencana, dijauhkan dari permasalahan yang justru semakin banyak akhir-akhir ini. Nah, masyarakat seperti ini, masyarakat yang saling curiga, masyarakat yang tidak ada saling kepercayaan, sulit untuk maju. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kepercayaan satu dengan yang lainnya, sehingga keberkahan tidak ada ketentraman di dalamnya. Nah, masyarakat seperti ini justru akan mundur dan akan terbelakang. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalam kelompok masyarakat seperti itu. Nah, demikianlah pembahasan tentang hikmah dari perbuatan jujur. Kita ulang lagi tadi yang pertama apa? Hikmah dari berbuat jujur itu, yang pertama akan mendatangkan ketenangan batin. Betul. Yang kedua, akan mendapatkan keberkahan hidup. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan yang kelima, akan mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Semoga 5 hal tadi bisa kita dapatkan. Sebagai pelajar, batinnya tenang dalam belajar, berkah ilmunya, tercapai cita-citanya, dan akan mendorong membawa kita ke surganya Allah, dan kita akan tenang menjalani hidup, menjalani belajarnya, menjalani aktivitas sehari-hari, karena kita sudah diberkahi dikarenakan kejujuran kita. Itu tadi pembahasan tentang hikmah yang akan kita dapat ketika kita berperilaku jujur. Ya, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat Pak Jajang khususnya dan buat kita semua, untuk senantiasa mengedepankan kejujuran, karena jujur itu modal dari semua amaliyah yang kita lakukan. Kalau sudah tidak dilandasi dengan jujur, maka tidak akan baik kesananya. Ya, semoga ilmu yang kita bahas pada kesempatan kali ini sedikit banyak berpengaruh terhadap diri kita, berpengaruh terhadap kepribadian kita, untuk senantiasa jujur, dan jujur. Karena sekali lagi, jujur itu hebat, jujur itu keren. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali untuk senantiasa menggunakan 3M, memakai masker ketika kita keluar rumah, dan cuci tangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas,
dan juga menjaga jarak ketika kita berada di kerumunan. Ya, semoga itu bisa membantu kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.